Perkenalkan, saya Adi Supriyadi SPD MPD, berasal dari institusi SMP Negeri 8 Sataplukan Tupabiring, Pulau Balancadi, Kelurahan Matero Bintang, Kecamatan Lugan Tupabiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 8 Sataplukan Tupabiring kelas 8 dengan materi peluang. Jadi saya berkuliah PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Musa Mus Merauke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Semangat? Sehat hari ini? Sehat. Siap belajar? Siap. Oke, terima kasih. Kelas berapa ini? 8. SMP berapa? 8. Oke, mantap. Jadi sebelum anak-anakku belajar, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita bermakna hari ini, supaya kita siap dalam belajar dan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Jadi ada Akbar, Ada Pak. Andika, Ada Arini, Pak. Arina, Ada Pak. Bahtiar, Mayada Kairunisa, Ada Pak. Muhammad Fadil, Adil Pak. Muhammad Ibrahim, Adil Pak. Muhammad Iqbal, Pak. Muhammad Faiz, Ada Pak. Mutmainah, Ada Pak. Nur Fadila, Ada Pak. Nur Jelita, Ada Pak. Nurul Inayah, Sakit. menemani mamanya yang Sakit. iya. Bani Fitriani, Ada Pak. Rasna, Selda, Ada Pak. Sri Utami, Ada Pak. Ubaidillah. Adil Pak. Ternyata ada salah satu teman kita atas nama Nurul Inayah yang orang tuanya dalam keadaan sakit. Jadi mari kita doakan supaya orang tua dari Nurul Inayah cepat disembuhkan penyakitnya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Jadi anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini adalah materi tentang peluang. Jadi di depan anak-anakku ini sudah ada alat peraga tentang peluang. Jadi biasa mulai dari anak-anakku, pada pekan yang lalu kita telah belajar tentang statistika atau penggunaan data. Jadi statistika dengan penggunaan data, pembelajaran pada pekan yang lalu itu telah dipelajari tentang penggunaan data. Mungkin ada yang mengetahui apa itu modus dan apa itu median. Sebelumnya yaitu tentang penggunaan data. Salah satunya adalah modus. Ada yang kenal, masih ingat tentang modus? Ya Ibrahim? Nilai yang paling sering muncul. Ya, jadi masih diingat pekan yang lalu bahwa pembelajaran yang sebelumnya itu adalah tentang penggunaan data, dan salah satu yang disebutkan tadi Ibrahim adalah modus, nilai yang paling sering muncul. Jadi nanti itu tadi ada hubungannya dengan pembelajaran pada hari ini, dengan peluang. Dilihat sebentar nilai apa yang paling sering muncul dari suatu percobaan kita. Itulah peluang yang terbesar. Oke, selanjutnya anak-anakku, dalam pembelajaran menggunakan berdiferensiasi
di sini sudah kita bagi kelompok masing-masing. Jadi pembagian kelompok telah sesuai dengan gaya belajar anak-anakku sekalian. Ibrahim, kelompok apa Ibrahim? Visual. Yang di depan sini juga visual. Ini kinestetik. Kinestetik ya? Oh ini kinestetik. Ini auditory. Ya, jadi sudah ada pembagian-pembagiannya. Kenapa kita menggunakan media TV sekarang? Jadi pembelajaran yang terbaru kita baru kali ini menggunakan media TV. Iya, inilah pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi atau menggunakan visualisasi atau auditory. Nah ini, jadi kita akan belajar menggunakan media pembelajaran. Oke, ini pembelajarannya adalah menggunakan media TV. Jadi namanya audio visual. Selanjutnya anak-anakku, telah kita petakan kebutuhan belajarnya. Sejenak kita akan melakukan ice breaking supaya kita tampak semangat. Kita dulu akan menenangkan pikiran kita, bagaimana pembelajaran ini bisa kita tenang. Karena ada saya lihat yang mengantuk, ada yang bermain-main. Jadi ini yang harus kita supaya kita semangat belajar. Tadi kan katanya semangat belajar. Mantap. Oke, kita akan. Jadi anak-anakku silahkan berelaksasi. Jadi tenangkan pikiran dulu kita sebelum belajar. Oke. Sejenak kita beberapa menit tenangkan pikiran. Oke, sudah tenang pikirannya, sudah tenang. Oke, kita ketawa lagi. Kita coba atur kita konsentrasi dalam belajar. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Kalian harus fokus. Ini gambar apa? Penguin. Coba kita lihat. Gambar apa itu? Selanjutnya, kenapa bisa panda? Gambar apa? Gajah? Kamu udah bebek? Selanjutnya, ini soal terakhir. Kira-kira gambar apa? Gambar apa ini? Apa kesimpulannya? Jadi kita harus kerja. Kelihatan inti anak. Jadi sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah menjelaskan pengertian titik sampel dan ruang sampel. Kemudian menemukan konsep peluang pada suatu percobaan sederhana. Jadi sebentar ini yang kita ingin pelajari pada hari ini adalah menjelaskan titik sampel dan ruang sampel. Kemudian menemukan konsep peluang pada suatu percobaan
sederhana. Itu yang akan kita capai hari ini, nak. Jadi Bapak dulu akan menjelaskan apa itu tentang materi peluang dalam kehidupan sehari-hari, apa saja pernah dilakukan. Pernah tidak bermain seperti ini waktu kecil? Permainan apa? Permainan ludo, ular tangga. Sering bermain begini? Bagaimana caranya? Dipalet-tegi, dibuang-buang. Dibuang-buang seperti ini. Bagi punya diperkelompok. Silakan bagi. Banyak sekali materi ini tentang peluang. Mau tidak tahu tentang materi peluang dalam kehidupan sehari-hari, apa saja pernah dilakukan? Pernah tidak bermain seperti ini waktu kecil? Permainan apa? Permainan ludo, ular tangga. Sering bermain begini? Bagaimana caranya? Dipalet-tegi, dibuang-buang. Dibuang-buang seperti ini. Jadi dipindahkan. Adalah peluang matematika mempelajari tentang kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemudian ini tujuan pembelajaran telah disampaikan tadi. Kemudian pengenalan peluang matematika. Peluang matematika itu adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, pelajari konsep dasarnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang menarik. Contoh yang menarik ini yang seperti ini. Peluang. Ini ada namanya ruang sampel. Ruang sampel itu kita akan bandingkan dengan ini, memperhatikan langsung. Jadi ini Bapak sudah buat ludonya yang besar. Ludo yang besar. Dulu kecil-kecil di ludo tata. Ini. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Jadi himpunan yang mungkin terjadi. Maksudnya ini semua bisa terjadi. Ini semua. Ada berapa di sini? Ada 6. Jadi ada 6 yang bisa terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau uang koin hanya berapa yang bisa terjadi? 2. Uang koin hanya bisa 2. Angka 500 dan gambar. Itu kalau uang koin. Kemudian titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel dengan notasi biasa dilambangkan A. Itu nanti rumusnya. Apa dikatakan itu titik sampel? Ini titik sampelnya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Kemudian apa lagi? Kalau uang koin titik sampelnya ini 2. Angka ataukah gambar? Bagaimana kalau 2 uang koin? Berapa? 4. 4. Ada angka, ada gambar. Mantap. Kemudian selanjutnya, ruang sampel dapat disusun dengan 3 cara. Sampel dengan cara mendaftar pada pelemparan 2 buah mata uang logam. Jadi ada 2 mata uang logam. Berapa ruang sampelnya kalau uang logam? Ada 4. Jadi ruang sampelnya itu kemungkinan muncul. Ini ruang sampel itu permanen. Angka, gambar, kemudian gambar, angka, kemudian gambar, angka. Sama saja dengan ini. Ada 6 titik ruang sampelnya. Bisa saja 1, kalau 2 misalnya, ini 2. 2 dadu. Bisa saja ruang sampelnya yang muncul. Ini ruang sampelnya yang kelihatan adalah apa? 5, 1, 5 atau 5, 1. Kalau seperti ini? 4, 3. Kalau seperti ini?
ruang sampelnya. Nah, ini hampir seperti ini. Uang koin, angka-angka. Angka, gambar. Gambar, angka. Gambar, gambar. Ini juga sama, koin 1. Hampir sama. Angka-angka. Toh? Angka, gambar. Gambar, angka. Gambar, gambar. Sama tuh ini. Angka-angka, angka, gambar, 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 angka. Jadi namanya ada 3 yang disusun. Nah, jadi ada ruang sampel dapat disusun dengan 3 cara. Toh, cara pertama adalah mendaftar, atau kalau bisa dikatakan dia mendatar. Kalau diagram pohon, pakai diagram pohon kayak pohon-pohon. Kenapa kayak pohon? Ini cabang-cabang. Tangke-tangke kalau kita bahasa Makassarnya. Toh, tangkena pohon, cabang pohon. Ini pohonnya. Kemudian kalau cara membuat tabel ya seperti ini. Kita pakai tabel. Oke. Selanjutnya, kalau yang paling suka ini siapa ini? Hah? Ini biasanya ada di kalung-kalungnya Mamakta yang ringgi. Toh? Ini mama-mama yang suka ini, umi-umi. Toh? Dia namanya ringgit. Itu namanya uang juga, tapi nilainya lebih besar. Toh? Dia sampai 30 juta, 40 juta. Di harganya toh. Oke, selanjutnya nak, kita akan melihat tayangan video tentang pembelajaran ini. Jadi saya sudah Bapak jelaskan. Itu saya tadi jelaskan adalah sebenarnya adalah kebanyakan ini adalah untuk kelompok yang ini, kinestetik dan ini auditory. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada kelompok visual. Jadi nanti Bapak akan bagikan LKPD. Silahkan dikerjakan. Jadi ada permasalahan, ada LKPD yang akan dikerjakan, ada soal-soal contoh soal. Contoh soalnya itu yang audio, yang visual sudah Bapak sediakan Chromebook di depannya, bisa mencari materi peluang di sana. Kalau kita yang kinestetik dan auditory, Bapak akan bagikan bahan ajarnya di buku-buku tambahan. Jadi ini adalah modul ajarnya. Ini adalah materinya. Cara kelompok visual. Bagaimana penjelasan tentang peluang? Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara bahasa artinya adalah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Dengan memahami konsep peluang, kalian dapat dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari dapat memahami teori peluang, antara lain percobaan dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya adalah melempar dadu, melempar uang koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel maka itulah ruang sampelnya, sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 12. Kita 10 kali. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan tabel. Cara ini digunakan apabila anggota ruang sampel sangat banyak dan terlalu lama apabila menggunakan cara mendaftar maupun mendaftar mohon. Contohnya, pada percobaan melempar dua dadu secara bersamaan, terdapat 2 dadu pada tabel, di mana anggota ruang sampel dadu 1 kita tuliskan secara menurun, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Dan anggota ruang sampel dadu kedua kita tuliskan secara mendatar, yaitu 1, 2, sampai 6 juga, sehingga kita dapatkan hasil dari dadu 1 dan dadu 2, yaitu 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,6,
Selanjutnya 2,1, 2,2 sampai 2,6. Kemudian 3,1 sampai kita tuliskan hingga 6,6. Sehingga didapatkanlah ruang sampelnya. Maka anggota ruang sampelnya adalah 36. Sekarang, yuk coba mainkan game berikut ini. 2. Weh, langsung game. Setelah Lu tangan. apa itu Langsung ruang game. sampel, selanjutnya kita dapat Tapi kita menentukan 10 kali, ruang Bang. suatu Berapa kali? kejadian. Misalnya ruang kejadian Lagi, kita ulang. berkisar Bawah, antara sudah game. 0 sampai 1, Lagi. di mana nilai peluang 0 apabila kejadian Tiga. tersebut tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang 1 apabila kejadian tersebut pasti terjadi. 5. Contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 1 adalah bahwa setiap manusia akan mati. Mengapa? Karena kejadian atas kematian itu pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 0 adalah pada saat ini manusia dapat terbang cepat. Percobaan 10 kali dibuang ini uang koin. Percobaan. Pokoknya diundi 10 kali. Tulis berapa kali muncul gambar, berapa kali muncul angka. Oke. Ini juga bisa. Oke. Nah, yang kelompok auditori kita akan juga bermain ular tangga. Boleh? Bisa bermain? Nah, silakan benar semua. Nah, 10 kali juga. 10 kali juga. Ada yang bisa jelaskan di sini? Selda dengan Akbar bisa. Coba cara menjelaskan ke sini. Sama Selda. Caranya. Mana kertasmu? Nah, caranya itu. Nah, jadi ini namanya bulu cilik. Nah, dia akan ajarkan kau. Caranya tahu adalah kalian bermain seperti ini. Sudah? Ini sudah? Sudah itu? Nah, caranya itu tahu bagaimana tadi? Nah, ini kan ada rumusnya tahu atau? Oke, sama dengan tadi A. Yang mana ini NS? Ini S-nya 10 kali. A-nya ini nih masing-masing. Betul? Tahu nih? Jadi caranya ini dua, bagaimana caranya dua? Ini yang pertama. 26. Jelaskan dari mana dapat 2 dan dari mana dapat 6. 6. 10. Nomor 10. Iya. 10 kali tuh. Bukan dibuang. Kali itu tadi masuk ini. Terus lagi. 1, 2, 3. Lumba. Tiga. Tidak, Kamu dulu dia yang lagi main. Nah, ini 3. Kom. Nah, ini. Oke, bermain. 5. Ya, lanjut ya. Nah, lanjut. Lanjut. 10 kali tuh. Lanjut. Tiga. Kau lanjut kau. Kau lanjut kau. Lanjut. Biar. Oke. Oke, lanjut lagi. Diem dulu. Oke. Biar.
Kalimantan iya. Iya. Nah, kau nih. Satu. Oke. Jadi pemenangnya adalah Ines. Estetik. Oke. Nah, sekarang kita jelaskan di atasnya cara menghitungnya. Oke. Satu per ini, satu per 10, satu per 6, satu per 1. Iya, silakan di atas. Sampaikan. Oke. Kita menulis kena. Iya, hasilnya di atas. Jadi presentasinya. Jadi hadiah minum. Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kelompok kinestetik. Nah, ini dia. Juara Hasilnya tahu. Bisa dijelaskan, Nak? Ini tahu hasilnya. Di percobaannya sebanyak 10 kali. Kemudian ini adalah titik-titiknya yang muncul. Jadi yang ketiga, yang pertama dapat angka 1 dapat 1 kali. Kenapa 1 per 10? Karena 10 kali percobaan. Satunya didapatkan 1 kali. Kemudian yang kedua dapat 2 kali. 2 per 10. Ini 2 per 10 bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi 2 menjadi 1 per 5. Toh? Nah, ini 5 per 10. 5 kali dapat 1, 2, 3, 4, 5. Bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 5. Ini 0, tidak ada. 2 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 5. Ini juga 0. Oke, bisa didapatkan? Oke, kita sejenak karena ditentukan bahwa ada yang kita dapatkan tadi. Yang kita cari adalah apa itu peluang. Peluang itu adalah mencari namanya ruang sampel, kemudian 5 kali kita melempar koin, 5 kali juga gambar. Itu tidak masalah. Tidak salah. Karena itu adalah peluang, titik peluang. Kemudian selanjutnya telah kita lakukan percobaan sederhana. Selanjutnya adalah kita akan melakukan mengerjakan soal. Kita akan melakukan asesmen formatif. Jadi ini asesmen formatifnya. Silakan dijawab apa yang didapatkan pembelajaran pada hari ini. Tulis saja namamu dan kelasnya. Di situ. Banyak, Pak. Jangan dapat semua. Yakin, Pak. Jangan bagian. Tulis namanya, nama dengan ini. Jadi namamu ini mulanganmu. Dek, jelas. Bagi ini, Pak.
Ya, tanggal 4. Yang tidak dapat soal itu bisa dilihat di situ. Tulis di sini namamu. Jawabannya langsung. Apa itu? Soalnya itu sebuah dadu lemparkan. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu bernomor genap. Bernomor genap. Ada tidak mata dadu bernomor genap di sini? Yang mana? Dua lagi. 4, 6. Jadi berapa peluangnya? 3. 3 per 3 per di bawahnya. Di bawahnya langsung. Nomor 1. Akbar katanya masuk ruang BK. Ternyata setelah diajarkan dengan pendekatan seperti ini, dia yang paling duluan selesai. Oke, dikumpulkan nak. Dulu kita akan berdoa dulu. Itu sebuah persentase di percobaan secara langsung. Jadi itu adalah sebuah persentase. Kemudian ada temannya tadi menyampaikan ini apalagi namanya hasilnya. Jadi itu adalah bagian dari persentase. Nah, kemudian tadi kita sudah melakukan asesmen formatif. Mudah tidak jawabannya? Bisa dikerjakan? Ya. Bisa dikerjakan? Ya. Bisa toh? Ya. Karena langsung tadi kita mempraktekkan langsung. Nah, kemudian untuk terakhir, kira-kira apakah yang bisa disimpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Ada yang tahu tentang pengertian yang tadi? Karena kita akan cari adalah apa itu ruang sampel. Apa ruang sampel? Ya, Ibrahim silakan. Ruang sampel merupakan himpunan dari sebuah kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ya, itu tadi. Jadi secara keseluruhan disampaikan oleh Ibrahim. Kemudian apa saja hambatan dalam menyelesaikan LKPD? Ada tidak hambatannya? Tidak ada. Kemudian pengalaman apa yang kalian dapatkan? Pengalaman apa? Pengalaman belajar sambil bermain sambil belajar. Dah? Centang. Kemudian yang di bawah dicentang. Itu yang ada gambar-gambarnya. Bisa dilihat gambar-gambarnya? Nah, itu gambar-gambarnya. Di situ kalau gambar 1 sudah paham dan mengerti, dia sambil mengerjakan refleksi, sambil mengerjakan refleksi, dengarkan tugas selanjutnya. Pembelajaran minggu karena ini adalah pembelajaran terakhir, tugasnya mulai pekan depan itu kita akan melakukan tes sumatif. Jadi ulangan. Jadi minggu depan kita akan ulangan matematika semua dari bab 1 sampai bab terakhir. Oke? Jadi ini adalah pembelajaran terakhir. Kita ucapkan alhamdulillah. Supaya kita ambil saja Pak, materinya diambil saja. Oke. Nona Putri Mayu. Apa namanya, bukunya dikumpulkan, buku teksnya dikumpulkan, kemudian kita kembali berdoa setelah selesai pembelajaran. Siapa yang ingin memimpin doa? Ibrahim lagi. Ya, dia yang membuka, dia juga yang menutup. Silakan Kak Ibrahim pimpin doanya supaya kita selamat pulang ke rumah. Kita pulang, mari kita bersama. Dan mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.